Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nenden Dewi dengan nomor induk mahasiswa 12020500026 dari kelas 4A Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video tutorial cara membuat multimedia pembelajaran interaktif yang salah satunya yaitu menggunakan Meet App Inventor. Lalu setelah itu, saya juga akan memperagakan bagaimana cara menginstal dan menggunakan aplikasi Android yang telah saya buat. Nah, sebelum masuk ke dalam tutorialnya, sebagai pengenalan bahwa Meet Apps Inventor ini merupakan salah satu situs web yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Nah, di sini saya membuat aplikasi yang saya beri nama Teorema Pythagoras Apps. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang membahas tentang Teorema Pythagoras, lengkap dengan contoh soal dan juga kuis. Nah, dengan adanya aplikasi ini diharapkan para siswa akan lebih mudah dan akan dapat lebih menarik perhatian siswa dalam mempelajari matematika. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah laptop, handphone, internet, dan juga modul. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja simak bagaimana prosesnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka browser yang biasa kita gunakan, lalu ketikkan Meet App Inventor. Setelah muncul, kita klik. Lalu kita pilih Create Apps yang akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Namun di sini saya sudah login, jadi kita bisa langsung pilih Start New Project dan berikan nama untuk aplikasi yang akan dibuat. Misalnya saya berikan nama Teorema Pythagoras Apps. Lalu klik OK dan akan muncul tampilan pertama yang terdiri dari palet, viewer, komponen, dan properties. Lalu setelah muncul, kita bisa merubah background image-nya dengan menggunakan background yang kita inginkan. Kita pilih OK dan kita tunggu beberapa saat. Setelah background berhasil dipasang, kita klik User Interface pada bagian Properties dan klik button dengan cara ditarik. Lalu, rubah background color-nya menjadi pink, font bold-nya kita centang, dan font size-nya kita rubah menjadi 20,0. Pada bagian height, kita berikan saja menjadi automatic, sedangkan pada bagian width kita rubah menjadi fill parent, dan teksnya kita rubah menjadi start. Kemudian kita pilih layout, lalu horizontal arrangement kita tarik ke bawah. Selanjutnya propertiesnya kita rubah. Menjadi center 3 dan center 2. Lalu image-nya atau icon yang sudah kita siapkan kita tambahkan. Kita tunggu beberapa saat. Lalu height-nya kita rubah menjadi 150 pixel dan width-nya juga kita rubah menjadi 150 pixel. Selanjutnya kita pilih Add Screen pada bagian viewer. Kita tunggu sebentar. Lalu setelah muncul, kita rubah background image-nya dengan background yang kita inginkan. Setelah muncul, kita pilih lagi layout dan klik lagi horizontal arrangement.
Kita tambahkan image atau icon yang kita inginkan agar sesuai dengan apa yang kita mau. Klik open, lalu klik OK, kita tunggu. Lalu kita atur propertiesnya, height-nya menjadi 180 pixel dan weight-nya juga menjadi 180 pixel. Kita rubah menjadi center 3 dan juga center 2. Lalu klik user interface dan pilih bottom. Kita atur propertiesnya. Font boldnya kita centang. Lalu font size-nya kita rubah menjadi 20. Height dan weight-nya kita biarkan menjadi automatic. Dan teksnya kita ganti dengan menu. Lalu untuk menghidupkan buttonnya kita klik blocks. Dan kita pilih screen 1, lalu pilih when button 1, klik. Lalu selanjutnya pilih do open another screen, screen name, dan pilih screen-nya jadi screen 2. Kemudian kita klik add screen lagi untuk membuat halaman menu. Setelah muncul, background image-nya kita rubah lagi dengan background yang kita inginkan. Lalu klik layout pada bagian palette dan pilih horizontal arrangement dengan cara ditarik sebanyak 4 kali. Kita setting propertiesnya menjadi center 3 dan juga center 2. Lalu horizontal arrangement 1, 2, 3, 4-nya kita rubah height-nya menjadi 80 dan width-nya juga kita rubah menjadi 100 pixel. Image-nya bisa kita tambahkan dengan icon yang sudah kita siapkan. Kalian bisa berkreasi sebaik mungkin. Lalu setelah selesai, kita pilih user interface dan pilih bottom. Sebanyak 4 kali kita letakkan di atas layout tadi. Lalu kita setting propertiesnya. Antara button 1, button 2, button 3, dan button 4,
Background colornya kita rubah dengan none. Lalu kita tuliskan pada button 1, teksnya dirubah menjadi pendahuluan. Pada button 2, background colornya kita rubah juga menjadi none. Lalu teksnya kita rubah menjadi kompetensi. Pada button 3, background colornya sama, kita rubah juga menjadi none. Lalu teksnya kita rubah menjadi materi. Dan yang terakhir, button 4. Background colornya kita rubah juga menjadi none. Lalu teksnya kita rubah menjadi kuis. Nah, untuk menghidupkan buttonnya, kita bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu setelah itu kita buat juga halaman materi, pendahuluan, kompetensi, kuis, dan contoh soal. Langkah-langkahnya bisa mengikuti seperti langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu sekarang kita masuk ke dalam bagian kuis. Sebelumnya kita klik dulu add screen dan buat halaman kuis. Kita tunggu beberapa saat. Setelah muncul, kita rubah background image-nya terlebih dahulu dengan background yang kita inginkan. Selanjutnya kita atur layout dan pilih vertical arrangement. Kita atur height-nya menjadi 70%, sedangkan weight-nya kita rubah menjadi fill parent. Karena itu untuk bagian soal, jadi kita klik user interface dan pilih label. Teksnya kita hapus atau kita kosongkan saja, lalu kita rename menjadi label soal. Selanjutnya, untuk mengatur pilihan jawaban, maka kita atur dulu layoutnya menggunakan vertical arrangement. Kita letakkan di bawah, kemudian setting propertiesnya menjadi center 3 dan center 2. Lalu weight-nya kita rubah menjadi fill parent. Lalu kita tambahkan horizontal scroll arrangement. Weight-nya kita rubah menjadi fill parent. Lalu klik user interface dan tambahkan button sebanyak 2 kali. Kita atur propertiesnya. Teksnya kita hapus, button 1 dan juga button 2. Lalu setelah itu kita rename button 1 menjadi button A. Lalu button 2 kita rename menjadi button C.
Nah, agar ada jarak antara button A dan juga button C, maka kita tambahkan label di tengah-tengahnya. Lalu kita atur propertiesnya dengan cara teksnya kita hapus. Lalu text colornya kita pilih none. Kemudian untuk option B dan D, maka kita ambil lagi horizontal scroll arrangement-nya dan kita masukkan pada bagian paling bawah. Lalu white-nya kita rubah menjadi fill parent. Selanjutnya kita masukkan lagi buttonnya sebanyak 2 buah. Lalu teksnya kita hapus. Lalu kita rename untuk button 1 menjadi button B dan button 2 menjadi button D. Lalu tak lupa agar ada jarak maka kita berikan label di tengah-tengahnya. Teksnya kita hapus dan text colornya kita pilih none. Kemudian agar setiap buttonnya tidak terlalu kecil, maka kita atur setiap buttonnya pada bagian properties white menjadi fill parent semua, baik itu button A, button B, button C, dan juga button D. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat halaman kuis, sekarang kita membuat halaman hasil. Kita pilih add screen dan kita ketikkan hasil. Setelah muncul, kita rubah background image-nya dengan background yang kita inginkan. Lalu pilih label sebanyak 2 kali dan kita atur propertiesnya. Untuk label pertama, font boldnya kita centang, lalu font size-nya kita rubah menjadi 20. White-nya kita rubah menjadi fill parent. Teksnya kita rubah menjadi skor Anda. Lalu kita rubah menjadi center 1. Dan background color-nya kita pilih yang warna orange. Lalu untuk label 2, font size-nya kita rubah menjadi 20. Dan white-nya kita rubah menjadi fill parent. Teksnya kita hapus atau kosongkan saja. Nanti di sana akan muncul skor kita. Maka kita rename menjadi label hasil. Lalu kita atur blocks pada kuis terlebih dahulu. Pilih Initialize Global. Name-nya kita rubah menjadi soal. Lalu kita duplikat sebanyak 6 kali. Dan kita rubah name-nya menjadi option A. Option B,
Option C. Option D. Dan terakhir jawaban. Setelah itu, kita ingin memasukkan soal dan masing-masing pilihan jawabannya. Karena soal yang kita buat tidak hanya satu, maka kita buat suatu list, di mana banyak list ini tergantung berapa soal yang akan kita buat. Karena di sini saya membuat 5 soal, maka saya membuat sebanyak 5 item. Kita pilih listnya terlebih dahulu. Lalu kita buat menjadi 5 item. Setelah itu kita pilih teks. Dan soal yang kita inginkan bisa ditulis pada bagian teks tersebut. Karena di sini soalnya ada 5, maka untuk option A, B, C, D juga kita buat list item sebanyak 5 buah dengan cara menduplikatnya dan kita tuliskan tulisan A, B, C, D. Begitupun pada jawabannya. Lalu setelah semua soal, option, dan jawaban dimasukkan, sekarang kita atur untuk memunculkan soal dan pilihan jawaban pada screen. Kita pilih variabel. Kita pilih yang initialize global, lalu name-nya kita rubah menjadi index. Lalu kita masukkan math dan diisikan 1 karena tadi kita mulai dari 1. Lalu setelah itu kita mengubah prosedur, di mana prosedur ini digunakan untuk mengatur indeks yang tadi. Nah, bagian prosedurnya kita beri nama menjadi panggil soal. Lalu pada label soal kita pilih set label soal text to. Dan pilih listnya, yaitu bagian select list item list. Kemudian tambahkan variabel get dan pilih global soal pada yang atas. Lalu pada bagian indeks kita tambahkan lagi variabel. Lalu get-nya kita rubah menjadi global index. Lakukan hal yang sama pada masing-masing button. Jangan lupa pada item listnya disesuaikan sesuai button yang dipilih.
Kemudian pilih when quiz 1 initialize do. Dan kita pilih call panggil soal. Nah, selanjutnya kita atur untuk penskorannya, apakah benar atau salah. Maka kita pilih yang bagian initialize global. Lalu name-nya kita rubah menjadi skor. Tambahkan math dengan diisi angka 0. Lalu sekarang kita atur button-button sesuai jawaban dengan cara pilih when button A, klik do, lalu pilih bagian kontrol dan pilih if. Lalu tambahkan logic yang ada sama dengannya. Untuk menentukan apakah button A ini sesuai dengan jawaban ataukah tidak. Kemudian kita atur sebuah list. Kita pilih yang select list item list. Kita tambahkan variabel get. Begitupun pada yang indeksnya. Untuk item listnya kita rubah menjadi global jawaban dan indeksnya kita rubah menjadi global index. Lalu sama dengannya kita tambahkan teks. Dan kita ketikkan A. Nah, jika jawabannya sama, maka nanti skornya akan bertambah. Misalkan kita atur satu jawaban itu bernilai 20, maka kita atur set global score. Lalu tambahkan math dengan diisi oleh global score. Ditambah dengan angka 20. Namun jika kunci jawabannya bukan A, maka kita pilih lagi global score. Agar skor yang kita dapatkan tidak bertambah ataupun berkurang. Kemudian kita atur kembali if, then, dan else-nya. Kita atur sebanyak soal yang tersedia. Lalu kita tambahkan logic.
dan ambil get global index sama dengan kita masukkan matnya itu kita isi dengan angka 5. Selanjutnya kita atur then-nya menjadi open another screen with star value screen name kita rubah contoh 1 ini menjadi hasil dan start value-nya kita tambahkan get global score agar ketika telah selesai menyelesaikan semua soal maka screen-nya akan berubah menjadi screen hasil. Lalu kita set global index to math kita tambahkan get global index ditambah dengan 1. Nah, setelah bertambah 1, otomatis akan berganti indeks yang berikutnya. Maka agar sesuai berarti kita pilih lagi call panggil soal. Kita terapkan pada bagian paling bawah. Lakukan juga langkah yang sama pada button B, button C, dan button D dengan cara menduplikatnya. Lalu setelah kita selesai melakukan blocks pada bagian kuis, sekarang kita langsung ke hasilnya, yaitu kita pilih when hasil initialize do dan kita pilih set label hasil text to. Untuk menampilkan nilainya, maka kita ambil dari control get the star value. Nah, sudah selesai. Setelah semua kita atur, blocksnya, soal, dan option akan muncul pada bagian kuis, begitupun pada hasilnya. Lalu selanjutnya, jika semua halaman sudah dibuat dan diatur blocksnya, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah dengan cara menyimpannya dan merubahnya ke dalam bentuk aplikasi, yaitu dengan cara klik build di bagian atas viewer dan pilih yang APK. Kita tunggu pemrosesannya sampai selesai.
Kemudian setelah selesai, kita klik download aplikasi Theorema Pythagoras Apps. Lalu kita klik install dan kita tunggu proses penginstalannya sampai selesai. Setelah aplikasi terinstall, kita bisa klik buka dan akan muncul halaman awal aplikasi tersebut. Klik start dan akan beralih pada halaman selamat datang. Kemudian klik menu dan kita bisa membuka bagian yang ingin kita buka, baik itu pendahuluan, kompetensi, materi, maupun kuis. Kita coba klik pendahuluan dan nantinya akan muncul halaman tentang pendahuluan. Begitupun dengan halaman yang lainnya. Saat muncul bagian kuis, kita klik play, maka kuis pun akan dimulai dari nomor 1 hingga selanjutnya. Lalu setelah semua kuis dijawab, nantinya akan muncul hasil skor yang diperoleh pada bagian halaman skor. Mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.